atribut yang kita gunakan. Tapi kalau zaman sekarang udah nggak zamannya sama kompetitor itu kita sikut-sikutan. Enggak, malah sekarang eranya kolaborasi. Mas Edi, ini kan Mas Edi udah, tadi kalau saya nggak salah ya, saya tuh tadi ngecek-ngecek websitenya Baba Raffi. Sudah ada 1.300 outlet di seluruh dunia. Gitu. Terus tadi ada Mas Hendy juga sampaikan 3.000 karyawan. Itu gimana Mas? Tantangannya kan besar banget gitu. Itu gimana cara handle tantangan-tantangan tersebut? Ya dijalani aja. Jadi ya siapa yang sangka kan saya yang dulu ya SMA jadi ketua kelas karena dibully sama teman-teman saya, udah Hendy aja yang jadi ketua kelas. Itu jadi cikal bakal awal pertama saya belajar tentang leadership. Jadi sebenarnya leadership itu dimulai dari kelompok kecil, mulai dari ketua kelas dulu. Kemudian pas zaman kuliah saya juga jadi ketua kelompok untuk zaman ospek gitu kan, di ospek. Jadi yang pasti yang dibully kan ketua kelompoknya dulu gitu. Ya sampai akhirnya ke bawah. Sampai sekarang ya akhirnya mulai berorganisasi dan sebagainya. Jadi saya sebelum sekarang aktif di komunitas seperti HIPMI atau Kadin, banyak asosiasi-asosiasi yang saya terlibat aktif di sana. Sebelumnya saya mulai dari komunitas-komunitas kecil dulu. Saya belajar dari misalnya ya, komunitas EU, Entrepreneur University. Saya belajar dari ya komunitas lokal di Surabaya seperti Surabaya Entrepreneur Club. Yang kemudian itu tambah lama circle-nya semakin meluas sampai akhirnya networking-nya itulah yang menjadi pembuka rezeki kan. Karena saya percaya semakin banyak silaturahmi, semakin banyak networking, semakin banyak pertemanan, disitulah yang akan membuka pintu rezeki kita gitu. Amin. Sukses karena sering dibully, katanya Adnan. Aduh, adem banget loh dengerinnya. Oh iya. Iya, Mas Edi, bener. Enggak, nah cuman memang saya karena saya ini basic saya pengusaha tulen, pengusaha asli. Artinya profesi saya adalah full-timer entrepreneur. Saya masih berperan aktif di perusahaan, ya saya masih menghandle sebagai CEO, belum terlibat melepas diri dari posisi CEO, walaupun saya adalah entrepreneur. Jadi ya aktivitas harian saya masih berkutat di usaha gitu. Ya saya sebenarnya pengen lebih banyak gitu terlibat dalam sharing atau webinar, tapi ya karena basic saya usaha, jadi masih bingung untuk ininya gimana biar bisa jadi inspirator juga gitu sebenarnya. Oke. Mas, banyak yang nanya nih, kan tadi pemilihan pertama tuh kebab Turki. Gimana cara kita untuk memilih tipe makanan apa yang mau kita jadikan bisnis kuliner? Wah itu sebenarnya ada satu jurus tuh, itu nanti biar Yasir sama Hengki coba bantu jawab deh gitu. Saya punya template-nya sebenarnya. Jadi untuk mengetahui bisnis apa yang layak untuk dijalani, saya punya 8 indikator template gitu ya. Tapi mungkin saya sharing sedikit ya. Dan ini ada tools-nya. Jadi ada scoring-nya. Bayangin setiap item ini ada skor 1 sampai 5. Ada 8 item dan semua di scoring 1 sampai 5. Ya, pertama adalah apakah bisnisnya, kalau bisnis kuliner ya, apakah bisnisnya Gojekable. Gojekable itu artinya apakah bisa diorder secara online, benar. Jadi kalau bisnis modelnya kira-kira Gojekable, mengikuti tren sekarang, itu bisnisnya bagus. Tapi kalau kita review bisnis kita nggak bisa di Gojekable, karena mungkin produknya ya seperti ice cream dan sebagainya, atau produknya all you can eat, mungkin terbatas. Itu yang indikator pertama. Yang kedua, bisa nggak bisnisnya disimplifikasi dan dijalankan di ruko atau di kontainer seperti booth gitu. Nah, sehingga kenapa? Karena kalau kita bisa bisnis modelnya rukoable atau boothable, dia mudah buat diduplikasi atau scale up. Kemudian poin ketiga adalah uniqueness. Apakah bisnisnya uniqueable? Nah, semakin unik, semakin berbeda dengan yang lain, poinnya semakin tinggi, diferensiasinya semakin berbeda. Nah, baru yang keempat, apakah bisnisnya viralable? Bisa nggak sih diviralin bisnisnya gitu? Karena itu salah satu kuncinya juga, karena kalau produknya sudah general, sudah umum, sudah banyak pemain, ya susah juga kan mau dibuat viral gitu. Jadi pilih bisnis yang kira-kira bisa viralable, dan salah satunya seperti ikan yang saya jalanin. Baru yang terakhir, apakah bisnisnya franchiseable? Bisa nggak sih bisnisnya
franchise-kan. Karena kalau bisnisnya bisa di-franchise, bisa diduplikasi, baru bisnisnya bisa di-scale up menjadi ratusan cabang. Itu poin-poinnya. Nanti di-scoring sendiri 1-5. Jadi kalau biasanya banyak teman-teman yang mau akses bisnisnya atau mau diskusi, Mas, bisnis saya layak nggak sih buat dikembangin? Saya kasih tools itu. Selama dia isi dan poinnya bagus, ya berarti memungkinkan gitu. Jadi dan sekarang ini masa-masanya ya semua kan lagi restart ya, lagi persiapan menghadapi pandemi berakhir ya. Ini masa-masa sebenarnya buat teman-teman siapin konsep baru, bisnis model baru, atau remodeling bisnis model yang ada sekarang di konsep yang bagus, yang sesuai dengan bisnis model yang bisa diterima dengan indikator yang saya sebutin tadi. Itu semua kalau bisa ketemu, boom, meledak langsung. Boom, oke. Oke. Jadi saya rangkum bentar ya Mas Hendy ya. Jadi buat teman-teman Geng Kreatif nih, tadi ada beberapa indikator yang sudah disampaikan Mas Hendy. Kalau misalnya untuk pemilihan tipe makanan itu pertama harus Gojekable gitu. Jadi mudah untuk diantar gitu ya. Di order jadi online, betul. Di order online gitu. Yang kedua, usaha ini, pemilihan makanan ini bisa disimplikasi untuk nanti untuk mudah diduplikasi di berbagai daerah gitu. Betul. Dan misalnya penggunaan kontainer atau gimana gitu ya. Rukoable atau boothable. Ya, rukoable. Oke. Terus yang ketiga tentunya harus unik. Kemudian yang keempat itu harus viralable. Viralable. Terus yang kelima itu tadi harus mudah di franchise gitu. Jadi untuk scale up bisnis kulinernya ya. Yoi. Bener banget. Oke. Mantap. Itu ya, Geng Kreatif dicatat. Nanti ada indikatornya. Indikatornya nanti kalau mau diskusi lebih lanjut tentang pengisian poin-poin itu, langsung aja DM @yasirsani ya. @yasirsani langsung DM. Nanti dia bisa bagiin tools-nya dan bisa membantu mengguidance cara ngisinya. Ya, nanti dikasih Google Form. Gitu ya. Siap. Mantap. Oke. Mas Hendy, gimana cara sekarang kan kita lagi di dunia kuliner ya, kan banyak banget ini brand-brand makanan nih. Selain kebab Baba Raffi kan banyak sekali ya di luaran sana. Nah, itu bagaimana cara Mas Hendy menangani persaingan di dunia kuliner? Jadi ya kompetisi mah pasti ada aja. Ya dijalani. Jadi yang lucu adalah saya sesama pebisnis dan pengusaha yang sama-sama jalan usaha sejenis seperti sesama pengusaha kebab, itu kita sering DM-an, sering sharing-sharing malahan gitu. Jadi gokilnya ya sekarang eranya kita kayak saling support gitu. Ayo, kebabnya harus lebih maju nih, lebih berkembang industrinya. Biar apa ya? Biar kebabnya orang semakin familiar kan. Jadi istilahnya daripada kita promo menu makan kebab sendiri kan, mending menu makanan kebabnya dipromoin bareng-bareng. Jadi begitu si konsumen misalnya mau order lewat GrabFood atau GoFood, ya mereka tulis kata kunci kebab, udah tinggal siapa yang muncul duluan kan, siapa yang mungkin ada di daerah tersebut gitu. Sehingga itulah salah satu atribut yang kita gunakan. Tapi kalau zaman sekarang udah nggak zamannya sama kompetitor itu kita sikut-sikutan. Enggak, malah sekarang eranya kolaborasi. Dulu ada yang ya ibaratnya kompetitor lah. Sekarang malah kita collab bikin bisnis bareng. Bahkan sesama pengusaha kopi, kebetulan saya ada brand kopi juga, Forestry Coffee. Kita ini ngumpul, jadi sharing bareng gitu. Dan ya pernah di satu conference, ya semua pengusaha kopi semua gitu. Gede-gede, Kopi Kenanga, terus Billy, Janji Jiwa, Doni, Vika Coffee, ya, dan disitulah kita saling justru berbagi. Padahal industrinya sama. Hebat. Jadi santuy. Jadi bukannya persaingan, gontok-gontokan, tapi justru saling saling berkolaborasi ya. Dan di situ kita nggak pernah tahu loh, maksudnya ada partner kita yang mungkin punya expertise lain. Partner kita mungkin punya expertise di product development, bisa bikin menu-menu yang jago, yang wow. Kemudian ada partner saya yang lain, contohnya sebagai selebgram dan influencer, followersnya banyak, gitu ya, subscribernya jutaan. Itu juga menjadi added value. Ya udah, tinggal kita menggabungkan kekuatan tersebut, bikin satu bisnis model yang kira-kira punya nilai tambah, udah dikembangin, di scale up gitu. Wah, keren. Tipsnya keren. Jadi buat Geng Kreatif ya, tadi Mas Andi juga udah sampaikan bahwa kita tuh sebenarnya sudah nggak zamannya bersaing ya, Mas. Zamannya itu sekarang kolaborasi gitu. Betul. Saling support.
Yoi. Oke. Dan harus open minded, Nah, jangan kolaborasi sama grupnya doang. Harus bisa membuka diri untuk kolaborasi di luar grupnya. Itu juga kuncinya. oke. Networking tadi ya. Kita back to Yoi. networking tadi. Yoi. Oke. Nah, hal paling utama apa yang harus diperhatikan, Mas, waktu kita Hah? lagi mau memulai bisnis kuliner? Yang harus diperhatiin di awal. Ya, yang Nah, poin-poinnya, yang paling penting. ya, jadi sebenarnya produk itu yang utama. Jadi Oke. ya bagaimanapun nggak bisa dibohongi lah. Kita mau semenarik apapun fotonya, semenarik apapun kampanyenya, semenarik apapun marketingnya, tapi kok produknya zong, ya konsumen nggak beli lagi kan. Tapi sekarang yang dicari market tuh produk-produk yang sebenarnya premium affordable premium. Jadi kesannya Oke. wow, di foto keren ya kan, tapi harganya terjangkau. Instagramable? Terus rasanya enak. Nah, itu yang dicari gitu ya. Ya. Itu nggak mudah memang nggak mudah, saya akui. Tapi sebenarnya disitulah challenge-nya. Jadi tantangannya adalah, ya misalnya saya juga hobi kan stalking akun-akun IG kuliner, saya hobi stalking akun-akun IG makan makanan. Ini dari situ kita bisa sambil ngamati sebenarnya kayaknya ini potensi nih buat dikembangin, buat di scale up produknya. Nah, tinggal kita bikin brandingnya dan sebagainya. Nah, banyak yang pengusaha kuliner itu yang asal-asalan dalam membangun brand. Sayangnya di situ. Nah, saya punya prinsip untuk bikin brand itu harus ada segmentasi dan konsep yang jelas. Kita mau membidik siapa sih? Kadang tuh konsumen tuh maunya membidik semua kalangan, anak-anak, keluarga, milenial, ibu-ibu gitu ya, orang dewasa. Jadi Ya. terlalu luas kan. Padahal Terlalu kita kalau luas. mau berbisnis dan membangun brand harus jelas kita pada saat create brand ini kita mengejar segmentasi mana. Nah, Segmentasinya. benar. Jadi ya sebenarnya nggak salah juga kita engage sama brand konsultan, kita engage sama orang-orang yang memang punya keahlian di sisi branding, bikin konsep brand dan sebagainya, sehingga begitu produk ditemukan dengan konsep brand yang bagus, story-nya menarik, sudah auto viral. Kira-kira gitu. Wow. Sebenarnya tipsnya sebenarnya tidak sulit ya sebenarnya. Tadi pemilihan produk yang tepat, kemudian kita tentukan segmentasi pasarnya yang tepat. Yoi. Dan gimana caranya kita supaya bisa membranding itu supaya viral, gitu ya? Ya, betul. Jadi ya yang bikin viral ya salah satunya ya konten sih. Kan gitu. Ya, kontennya ya. Jadi mesti pintar-pintar nge-brandingnya. Branding, betul. Oke, Mas Hendy, gimana sih untuk, tadi kan kita bergerak di bisnis makanan ya ini ya, gimana caranya untuk memaintain standar kualitas, kebetulan kan karena ini makanan, jadi memaintain kualitas dari makanan tersebut. Apakah kayak mesti ada sertifikat yang bisa kayak HACCP gitu? Ya, gini. Jadi banyak yang salah kaprah. Kalau bisnis kuliner itu katanya harus bisa masak. Bisnis kuliner itu harus bisa produksi sendiri. Bisnis kuliner itu harus bisa ya pinter-pinter ngeramu menu sendiri. Sebenarnya enggak. Proses itu semua bisa di-vendorkan, bisa di-outsourcekan ke pihak ketiga. Ya contoh salah satu bisnis kue saya yang dulu sempat booming juga, kekinian, itu juga saya nggak tahu cara bikinnya, nggak tahu ingredientnya, nggak tahu resepnya, nggak tahu ininya, tapi saya tahu produk yang disukai oleh market, gitu. Sehingga begitu kita sudah mengetahui segmentasi target marketnya, tahu yang disukai market, kita tinggal mencari kira-kira vendor mana yang bisa membuat produksi produk bahan bakunya atau output produknya sesuai dengan yang kita mau, gitu. Jadi nggak harus sebenarnya kita melakukan semua proses produksi sendiri. Apalagi zaman sekarang, semakin simple semakin baik. Bisa frozen lebih bagus, bisa kering lebih bagus, bisa vakum lebih bagus, dan semakin tahan lama, ya maka semakin mudah bisnisnya buat di scale up. Ya tentunya kita cari partner atau vendor yang sudah memenuhi semua persyaratan-persyaratan, ya mulai izin-izin BPOM, halal, dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Aduh, keren banget sih ini tips-tipsnya. Ini kayak ini Geng Kreatif habis ini langsung pada buka usaha kuliner semua nih, Mas. Iya, gila yang nonton 430. Wow, mantap. Wow, Oke, mantap. Jangan lupa ya follow saya yang dari Kreatif ID, jangan lupa follow saya. Oh iya, jangan lupa follow Mas Hendy Setiono ya. Hendy-nya pakai Y, pakai Y. Hendy Setiono. Ada centang birunya. Iya, yang ada centang birunya. Masih nyari followers nih.
Oke, Mas. Nah, Ya, sekarang kan tadi Mas Edi juga sampaikan bahwa sekarang ini ya, masa-masa sulit ya. Maksudnya di pandemi corona yes, ini yes, tidak mudah gitu untuk semua orang, ya, baik sisi bisnis maupun yang heeh, tidak, yang mungkin bukan business owner. Ada yes. tips nggak, Mas, gimana supaya usaha kuliner Mhm, selama masa pandemi ini kita tetap bisa mhm. survive? Oke. Gini, yang bisa melewati masa krisis ini itu dia adalah ya pengusaha-pengusaha atau bisnis-bisnis yang akan sukses ke depannya. Jadi ini memang tantangan yang tidak mudah buat kita semua, termasuk saya. Ya saya pribadi juga Ya, melakukan banyak strategi. Setiap hari kita betul. dengan tim manajemen selalu melakukan evaluasi apakah strateginya sudah benar, apakah arah direction kita udah benar dan sebagainya. Dan lalu berpikir jangan hanya untuk egoisme pribadi sebagai pengusaha, tapi lihatlah orang yang berjuang bersama-sama kita gitu. Jadi di saat kita Ya, bisa mempertimbangkan di sisi kebersamaan atau di sisi karyawan, keluarganya karyawan dan sebagainya yang menjadi satu keputusan yang diambil bersama. Jadi hilangkan keegoisan pribadi. Kalau mau egoisme gampang, udahlah gue tutup semua karyawan ibaratnya nggak ya di PHK, nggak usah digaji, udah yang penting aku nggak ya, rugi apa-apa kan gitu. Itu namanya egois. ya, Tapi ya, justru sebaliknya kita berpikirnya oke, harus smart, memang harus cerdas, tapi pada saat memang kondisinya sulit ya sampaikan apa adanya, transparansi mungkin dengan tim dan seluruh karyawan juga, seluruh stakeholder. Dari situ justru mungkin dapat insight-insight dan solusi yang baik yang justru berasal dari tim kita. Jadi pada saat kita mengalami satu kejadian atau case luar biasa, saya biasanya justru memanggil tim-tim dari beberapa manajemen, beberapa manajer untuk memberikan ide-ide. Ini sebaiknya apa yang kita lakukan, justru ide-idenya muncul dari internal tim sendiri. Baru dari situ setelah kita sepakati dan kita jalani bersama, kalau masa sekarang adalah masa survival mode buat semuanya, dan di saat kita bisa bertahan, di balik krisis akan muncul orang kaya-kaya baru. Di balik krisis akan selalu ada peluang, dan mudah-mudahan itu salah satu dari Anda yang komen di bawah sini. Gitu. Ini salah satu yang ada di amin. sini. Oke, yang komen, yang yang bilang amin di komen, amin gitu. Moga-moga benar-benar tercapai ya. Iya. Oke, Mas, mau Iya. nanya-nanya lagi nih. Tips Yes. and trick untuk anak-anak muda yang mau buka usaha kuliner. Tips and trick buat anak muda yang mau buka bisnis kuliner. Oke, gini. Karena Kuliner kan itu biasanya gampang. gini, Mas, modalnya kan terbatas nih. Ya, modal terbatas. Oke, jadi gini. Jadi kuliner itu ada dua sisi. Satu, entry barrier-nya gampang. Orang bisnis kuliner semua bisa. Di satu sisi lain itu yang paling dibutuhin oleh market gitu kan. Jadi ya seperti krisis sekarang, ya selama orang butuh makan pasti orang cari makanan terus kan gitu. Jadi Oke. ya kuncinya adalah ya harus tampil beda. Harus berbeda dengan yang lain. Harus uniqueable. Skor uniqueable itu nggak bisa ditawar, harus tinggi. Karena kalau kita Ya. menjual produk yang sama seperti yang sudah ada di market, nggak kelihatan gitu kan, nggak stand out gitu kan. Jadi ya Mm-mm. kita harus kreatif, inovatif, cari cara-cara ala milenial, ala anak muda supaya ya bisnis kita bisa muncul di permukaan kan gitu tuh. Caranya gimana ya? Ya. Kalau zaman dulu sebelum pandemi ya jalan-jalan, ya kulineran, ke luar negeri, cari-cari ide, cari-cari inspirasi, nyobain langsung, dapat feel-nya, kita implementasi di sini. Tapi zaman sekarang kalau ya nggak bisa keluar, harus di rumah aja, ya nggak, dia tetap bisa stalking lab IG, cari-cari ide, bikin konsep, kemudian Zoom call sama tim, di list apa aja ide-idenya, kemudian disiapkan konsep barunya, disiapkan brandingnya, nanti begitu pandemi selesai, konsep barunya udah siap di launching dan auto booming. Boom! Dari tadi boom gitu ya. Gimana Ya, nih buat geng kreatif? Karena kan ya, Mas Hendy udah expert di bidang kuliner, sudah amin, jadi entrepreneur yang sukses, sudah ada amin. 17 cabang, sudah 17 ada lebih perusahaan. dari oh ya 17 17 perusahaan. perusahaan, kemudian Amin, 1.300 cabang di seluruh dunia. amin. Nah, boleh minta pesan-pesannya nih buat geng kreatif semua.